Sinar matahari menjadi salah satu energi alternatif yang paling diminati untuk mengurangi emisi karbon karena ramah lingkungan. Tak heran jika pemasangan solar panel pun semakin populer di bangunan publik maupun perumahan, selain untuk pusat pembangkit energi terbarukan. Tidak berhenti sampai di situ, para peneliti pun terus berusaha memaksimalkan penggunaan panel tenaga surya dengan membuat terobosan ambisius, memasang panel surya di luar angkasa. Jadi nantinya manusia bisa memanfaatkan energi sinar matahari tanpa terganggu musim sepanjang tahun dengan adanya pembangkit solar panel berbasis luar angkasa ini. Akan bagaimanakah pemasangannya dan seperti apa bentuknya dengan jarak yang semakin dekat dengan matahari? Apakah pembangkit luar angkasa ini lebih efektif? Yuk kita simak. Terdengar futuristik, namun sebenarnya pembuktian cahaya matahari bisa memproduksi energi listrik sudah dilakukan seorang ahli fisika asal Prancis pada tahun 1839. Namun teknologi sel surya memang baru dibuat pada tahun 1941 oleh peneliti bernama Russell Hall, dan teknologi itu masih digunakan sampai sekarang. Panel surya adalah alat berbentuk panel berisi kumpulan sel surya untuk menyerap sinar matahari. Sel surya sendiri terdiri dari komponen photovoltage yang bertugas mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini kemudian disimpan ke dalam baterai untuk Anda manfaatkan sesuai kebutuhan. Keunggulan tersebut membuat penggunaan panel surya semakin populer di tengah semakin mahalnya energi listrik dari bahan bakar fosil. Berbeda dengan pembangkit tenaga air atau geothermal yang hanya bisa diperoleh di lokasi tertentu. Sinar matahari relatif tersedia lebih luas kecuali di beberapa negara yang dekat dengan kutub. Tidak heran jika akhirnya beberapa negara memiliki ambisi mengoptimalkan teknologi ini. Di antaranya adalah Tiongkok, Amerika, Rusia, dan Inggris. Bahkan, Tiongkok dan Inggris sudah memasukkan pembuatan pembangkit listrik tenaga surya di luar angkasa dalam rancangan nasionalnya. Ambisi membangun pembangkit listrik tenaga surya di luar angkasa semakin serius digarap oleh pemerintah Inggris. Sudah ada lebih dari 50 perusahaan pembesut teknologi untuk membangun infrastruktur dan pengoperasiannya di luar angkasa pada 2035. Tercatat, lebih dari 50 organisasi teknologi telah bergabung dengan prakarsa energi luar angkasa Inggris dalam membangun PLTS di luar angkasa. Produsen kedirgantaraan Airbus, Universitas Cambridge, dan produsen satelit SSTL adalah sebagian yang bergabung dalam misi ini. Inggris berharap lewat PLTS ini dapat memancarkan listrik dari luar angkasa untuk membantu Inggris memenuhi nol emisi pada tahun 2050. Martin Soltau sebagai ketua proyek ini mengatakan semua teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan PLTS berbasis ruang angkasa sudah tersedia. Selain itu, layak secara teknis dan tidak memerlukan terobosan dalam hukum fisika. Mereka akan memulai pada 2023 dengan mengirim PLTS Cassiopeia ke orbit dengan 300 unit roket SpaceX Starship untuk mengorbit setinggi 36.000 km di atas bumi. Dengan ukuran infrastruktur terbilang sama, Cassiopeia diklaim bisa menghasilkan energi 13 kali lebih banyak daripada PLTS yang ada di bumi. Nantinya, perangkat PLTS tersebut akan menghasilkan listrik arus searah untuk kemudian diubah menjadi gelombang mikro lewat penguat daya frekuensi radio, lalu ditransmisikan ke bumi. Untuk menerima energi dari radiasi gelombang mikro dari luar angkasa, akan dibutuhkan antena raksasa yang disebut rektena. Setelah itu, energi yang dikirim akan diubah menjadi arus listrik searah untuk transmisi tegangan tinggi.
Berikut ini gambaran model PLTS Cassiopeia. Inggris tidak sendirian karena proyek serupa juga sedang digagas Tiongkok. Negeri panda tersebut bahkan berencana melakukan transfer tegangan tinggi ruang angkasa dan percobaan transmisi daya nirkabel di orbit rendah bumi pada tahun 2028, lebih awal daripada milik Inggris pada tahun 2035. Konsep utamanya adalah membangun stasiun luar angkasa yang memiliki susunan sel surya yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Pemancar gelombang mikro di sana akan mengubah energi matahari menjadi gelombang mikro atau laser yang ditransfer ke bumi. Penggunaan gelombang mikro ini bertujuan mengurangi jumlah energi yang hilang saat melewati atmosfer. Uji coba fase pertama pada 2028 itu tidak terlalu ambisius, yaitu hanya menarget capaian daya 10 kW, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan energi segelintir rumah. Jika tidak berhasil, maka target akan dinaikkan fase kedua yaitu pada 2035. Dengan skala penuh dan masuk ke orbit, diharapkan transmisi tingkat tinggi mampu memancarkan daya lebih dari jarak 36.000 km ke bumi untuk menghasilkan hingga 1 MW. Berikutnya akan menggunakan infrastruktur lebih kompleks dengan tegangan antara 10 dan 20 kV dan daya 2 GW pada fase tahun 2050. Jika itu dicapai, maka sudah mencapai pembangkit listrik tenaga nuklir di bumi, namun ini adalah versi energi terbarukan. PLTS ruang angkasa ini dinilai memiliki potensi besar sehingga negara maju berani untuk merealisasikannya. Pertama, dengan menempatkan solar panel di luar angkasa berarti tidak perlu menutupi sebagian besar tanah di bumi dengan panel surya dan turbin angin. Karena bagaimanapun juga kekurangan PLTS adalah membutuhkan lahan yang tidak sedikit dan hanya di lokasi tertentu. Kedua, pasokan energi mataharinya akan bisa diandalkan sepanjang waktu tanpa terpengaruh musim dan cuaca lokal. Karena kita ketahui kekurangan dari PLTS ini yaitu sifatnya yang intermittent. Dengan potensi yang ada tersebut, sayangnya juga dibarengi dengan tantangan yang besar, yaitu dari segi pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan selama PLTS ini beroperasi di luar angkasa. Apakah biaya akan efektif dengan output yang dihasilkan? Hal itu masih butuh kajian lebih lanjut, namun para ahli yakin bahwa biayanya akan semakin murah seiring berjalannya waktu dan munculnya inovasi baru. Selain dari segi biaya, masih ada tantangan teknis. National Key Laboratory of Science and Technology on Space Microwave milik Tiongkok mengatakan bahwa proyek ini banyak memiliki tantangan karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Diperkirakan akan butuh infrastruktur berupa antena sepanjang ratusan atau ribuan meter yang bisa menahan gerakan dari angin, matahari, gravitasi, dan memiliki daya pendorong. Tentu ini jadi tantangan besar karena PLTS luar angkasa ini akan membutuhkan konstelasi lusinan satelit pengumpul sinar matahari. Masing-masing satelit ini akan memiliki massa 10 kali lebih besar daripada International Space Station yaitu 450 metrik ton dan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk merakitnya di orbit rendah bumi. Ditambah juga proses peluncuran komponen satelit ini yang akan membutuhkan ratusan hingga ribuan peluncuran roket. Lokasinya yang di luar angkasa berarti harus memiliki infrastruktur untuk menjaga komponen tetap dingin dan mampu menembus atmosfer dalam segala cuaca. Selain itu, yang tak kalah penting, PLTS luar angkasa ini juga harus dijaga agar terlindung dari puing-puing luar angkasa maupun benda antariksa lainnya yang berada di orbit. Transisi ke energi bersih semakin hari semakin mendesak, apalagi dengan semakin banyaknya bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia karena efek dari perubahan iklim.
Alhasil, negara-negara maju semakin berani bertaruh dalam membuat pembangkit listrik energi terbarukan yang lebih handal dan berkelanjutan. Apalagi diprediksi permintaan energi global akan meningkat hampir 50% pada tahun 2050. Jika PLTS berbasis ruang angkasa ini sukses, maka dapat menjadi kunci untuk membantu memenuhi permintaan yang meningkat di sektor energi dunia dan mengatasi kenaikan suhu global. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.